Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati Safitri, semester 6, peminatan K3. Nah, kali ini saya akan mereview mengenai konsep dan landasan hukum gizi kerja pada mata kuliah gizi kerja. Kita mulai. Yang pertama, landasan hukum gizi kerja. Landasan hukum gizi kerja ada 4. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kondisi fisik tenaga kerja, setelah bekerja terus-menerus selama 4 jam harus diberikan istirahat. Yang kedua, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 /1989 tentang izin penyimpanan waktu kerja, bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 9 jam kerja per hari wajib menyediakan makanan dan minuman 1.400 kalori. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan yang bekerja memiliki kewajiban memenuhi waktu kerja kurang lebih 8-10 jam per hari. Menurut Depkes RI 2000, perusahaan harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja secara optimal dengan cara menyediakan asupan makanan 40% dari kebutuhan energi tenaga kerjanya per hari. Dan selanjutnya ialah syarat-syarat penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Nah, peraturan perundangan terkait gizi kerja dan penyelenggaraan makan bagi tenaga kerja antara lain yaitu ada 4. Yang pertama, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja. Yang kedua, menurut Permenaker Nomor 03/1982 yaitu tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang ketiga, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE 01/1979 yaitu tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Yang keempat, itu Surat Edaran Direktur Jenderal Binawas Nomor SE 86/BW/1989 tentang perusahaan catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerjanya. Nah, di sini ada definisi gizi kerja. Zat-zat gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja ini untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis dan beban pekerjaan. Dan tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Lalu, gizi baik pada pekerja yaitu untuk meningkatkan kapasitas kerja dan ketahanan fisik pekerjaan sehingga produktivitasnya juga meningkat. Lalu, apa itu gizi kerja? Gizi kerja itu merupakan nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerja mereka. Lalu, apa tujuan dari gizi kerja?
Tujuan dari gizi kerja ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk memelihara dan menjaga kesehatan atau pemeliharaan tubuh. Yang kedua, tujuannya untuk memperbaiki kerusakan sel dan jaringan pertumbuhan. Yang ketiga, tujuannya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, mengapa gizi kerja itu penting? Gizi kerja itu penting karena itu berkaitan dengan kualitas fisik manusianya. Rata-rata bekerja kan itu 8 sampai 10 jam per hari atau 40 jam per minggu. Setelah 3 sampai 4 jam bekerja, maka daya tahan tubuh, daya kerja menurun, sehingga mereka juga perlu istirahat. Juga perlu makanan tambahan untuk mengembalikan daya kerja mereka. Yang kedua, pentingnya sarapan pagi bagi pekerja. Sarapan pagi bagi pekerja itu untuk tujuannya yaitu untuk konsentrasi atau status gizi mereka dan lain-lainnya. Yang ketiga, akibat kerja tubuh menjadi lelah sehingga mereka juga perlu istirahat, dan masukan energi ini dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas kerja mereka. Apa akibatnya jika mereka kurang gizi? Jika pekerja kurang gizi, akibatnya itu ada 5. Yang pertama, kesehatan pekerjaannya itu menurun, mudahnya pekerja terserang penyakit, kurangnya motivasi atau bersemangat, reaksi mereka lamban. Yang keempat, prestasinya akan menurun dan produktivitas kerjanya juga berkurang. Yang kelima, peranan gizi untuk fisik, mental, dan intelektual. Bagaimana dengan perkembangan penyelenggaraan makan di lembaga? Ini juga banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek. Yang pertama itu dilihat dari aspek tradisi mereka. Yang kedua, sosial budaya masyarakatnya. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Dan yang keempat, yaitu kemajuan di bidang sosial ekonomi. Masalah dalam penerapan gizi kerja. Apa saja? Yang pertama itu dari masalah kebijakan manajemennya. Dan yang kedua, pengetahuan pengelola makan di perusahaan tentang gizi kerja dan hygiene sanitasi makanan. Yang ketiga, partisipasi tenaga kerja dan pengawasannya. Kebutuhan gizi kerja dipengaruhi ada 6 kategori. Yang pertama yaitu kebutuhan itu gizi kerja itu dipengaruhi dari ukuran tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Itu untuk kebutuhan dasar mereka. Lalu usia juga berpengaruh. Dan yang ketiga itu jenis kelamin. Dan yang keempat, kegiatan sehari-hari atau banyaknya dan lamanya bekerja. Yang kelima, kondisi tubuh tertentu seperti pekerja yang hamil, menyusui, sembuh atau sakit kronis, dan lain-lainnya. Juga kebutuhan gizi ini juga berpengaruh dari lingkungan kerja mereka juga. Nah, bagaimana pelaksanaan pemenuhan gizi industri? Sasarannya itu dia di pabrik, perusahaan, ataupun perkantoran. Nah, tujuannya
penyediaan makanan bagi tenaga kerja ini, yaitu untuk mencapai tingkat kesehatan dan stamina tenaga kerja yang sebaik-baiknya, agar dapat diciptakan suasana kerja yang memungkinkan tercapainya juga produktivitas kerja yang maksimal. Karakter pelaksanaan gizi industri ada 4. Yang pertama yaitu standar makanan yang disediakan diperhitungkan sesuai dengan beban kerja dan lama kerja, serta pertimbangan situasi kerja. Lalu yang kedua, frekuensi makanan berkisar 1-6 kali, yaitu 1-3 kali makan lengkap dan selebihnya makanan atau minuman selingan. Lalu yang keempat, waktu makan pada umumnya seperti waktu makan di rumah, terutama makan siang atau makan sore. Yang keempat, pada saat pabrik tidak berproduksi, juga pada saat hari libur, maka pemberian makanan ini ditiadakan atau diganti dengan bahan lainnya. Pelaksanaan dasar program gizi kerja. Ada 4 pelaksanaannya dasar. Yang pertama itu kita diperlukan tenaga khusus yang mengolah makanan serta melayani makanan di ruang makanan. Lalu yang kedua, jumlah yang harus dilayani itu harusnya tetap atau sedikit sekali perubahan. Untuk tamu juga terpisah. Lalu yang ketiga, macam hidangan sederhana, tidak banyak variasi, dan disajikan ini menurut kemampuan perusahaan, tanpa mengabaikan juga kebutuhan kliennya. Jadi hidangan yang disediakan itu tidak perlu harus banyak variasinya. Dia ini disajikan menurut kemampuan perusahaan saja, dan dia tidak juga mengabaikan kebutuhan kerja mereka. Itu harusnya apa? Nah, yang keempat, pelayanan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan yang paling banyak dilakukan itu biasanya mereka menggunakan tiket makanan yang bertanggal. Untuk klasifikasi tenaga kerja ini berdasarkan jenis kegiatannya, dia ada 3 kategori. Yang pertama itu kategori ringan. Dia penggunaan energinya biasanya 3-5 kali per menit. Jenis pekerjaan yang ringan ini biasanya dia hanya melakukan pekerjaan itu sambil duduk. Lalu yang untuk kategori sedang, penggunaan energinya 5-7 kali per menit. Pekerjaan yang biasa dilakukan dalam kategori sedang ini pekerjaan rutin sambil berdiri dan kadang-kadang juga berjalan. Untuk kategori berat, penggunaan energinya biasanya lebih dari 7 kali per menit. Dan untuk pekerjaannya itu pekerjaan rutin, mengangkat dan membawa beban itu lebih dari 25 kg. Lalu gizi kerja di perusahaan dapat ditingkatkan, ada 3. Dia dapat ditingkatkan jika kita memberikan pendidikan gizi. Yang kedua, kita juga akan jika diadakan yaitu uang makan dan kantin. Lalu yang ketiga, penilaian dan perbaikan status gizi serta pemberian paket preparat gizi bagi pekerja atau keluarga, yaitu seperti pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi, pemberian tablet FE, dan pemberian obat cacing. Nah, hanya itu yang dapat
saya reviewkan dari materi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.